warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap dalam keadaan sehat. Patuhi anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial mata pelajaran IPS terpadu kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menguraikan proses interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Kemudian, kalian bisa menghubungkan bentuk-bentuk interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi tentang interaksi sosial disosiatif. Kata konsep pembelajaran pada kali ini adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama berbentuk asosiatif dan yang kedua berbentuk disosiatif. Berikut penjelasan pembagian bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif adalah hubungan yang mengarah pada kesatuan pandangan. Interaksi sosial asosiatif bersifat positif. Contoh-contoh atau pembagian interaksi sosial asosiatif adalah sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan kerjasama atau masyarakat Indonesia menyebutnya dengan gotong royong. Yang kedua adalah akomodasi. Dan yang ketiga adalah asimilasi. Kemudian, bentuk interaksi sosial yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif, yaitu hubungan yang mengarah pada konflik atau pertentangan. Interaksi sosial disosiatif ini bersifat negatif. Selanjutnya, kita akan mengetahui pembagian interaksi sosial disosiatif. Yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Yang kedua, kontravensi. Dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Jadi, itulah tadi pembagian bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Selanjutnya, kita akan menganalisis hubungan bentuk-bentuk interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Perhatikan gambar-gambar yang nampak di layar kalian. Selanjutnya, untuk memahami bentuk-bentuk interaksi sosial, perhatikan video berikut ini. Siswa SD di Kediri jadi korban bullying, alami infeksi otak. Kasus perundungan atau bullying kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kadang terungkap, tapi tak jarang malah tidak terdeteksi sama sekali. Padahal efek dari perundungan ini bisa fatal. Di antaranya menurunnya kepercayaan diri hingga tendensi untuk mengakhiri nyawa sendiri alias bunuh diri. Bullying atau yang dalam bahasa Indonesia serupa dengan istilah perundungan dan perisakan menjadi perilaku yang hampir lestari di lingkungan pendidikan. Berbagai langkah reaktif dan antisipatif diambil.
untuk mencegah jatuhnya kembali korban bullying. Namun, kerap kali perilaku ini malah menjamur dan sulit terdeteksi. Bullying sendiri bentuknya beragam, mulai dari verbal hingga fisik, yang dampaknya pun berbeda-beda. Menurunnya kepercayaan diri hingga tendensi untuk mengakhiri nyawa sendiri adalah dua di antaranya. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hingga 2018 kasus bullying meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 161 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan, 41 diantaranya merupakan kasus perundungan alias bullying. Sementara itu, hingga tahun 2016, Jakarta menjadi wilayah dengan kasus bullying paling banyak di Indonesia. Menyusul Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah kasus paruh dari ibu kota. Bullying sendiri bukanlah hal baru. Kasus-kasus serupa yang dulu tak terekspos biasanya terjadi di lingkungan sekolah, terutama di awal tahun ajaran baru saat masa orientasi siswa dilangsungkan. Bullying sendiri merupakan sebuah perilaku yang dapat diubah. Selain diberi sanksi hukum yang berlaku, pelaku juga sebaiknya mendapatkan pendidikan prososial untuk menumbuhkan rasa simpati maupun empati. Terima kasih Anda sudah. Setelah kalian mencermati video tersebut, evaluasi. Menurut pendapatmu, bagaimana cara pemecahan masalah dalam mengatasi persoalan bentuk disosiatif pada contoh kasus bullying yang terjadi di sekolah? Silahkan tulis pendapatmu di buku, kemudian presentasikan di depan teman-temanmu. Terima kasih.